Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Al-Quran, surat Al-Baqarah. Nah, sekarang sudah menyatu 2 kali pertemuan dalam seminggu, Sabtu sama Minggu, sudah sama saja. Maksudnya, sudah menggabung, ada bahasanya, kemudian ada tafsirnya. Jadi, nanti sekali-sekali yang mana yang perlu sama aja lah. Jadi sudah sama. Jadi terasa oleh kita, mungkin bahwa apa ibu pun sudah terasa enak mempelajari Al-Quran. Kalau selama ini kan ini ayatnya lihat terjemah. Sekarang sudah nampak bentuk kata pun jelas, jabatan kata pun jelas, terjemah jelas, baru cari maksud. Baru tambah-tambah yang lain. Kan terasa. Beginilah hendaknya setiap orang melihat Quran. Ya, kemarin sudah sampai kita mingkop cara membaca aja ya. Jadi kalau Nafi dan Ibnu Amir membacanya wa ausa biha. Tapi kalau yang di Quran sekarang itu qiraat Hamzah Utsmani, itu adalah wa wassa biha. Sama aja ya. Cuma bedanya begini. Nah, memang tidak ada saya lihat dalam kajian-kajian, tapi menurut mungkin ya begini. Kalau wassa itu kan berarti apa kemarin? Kalau digandakan di tengah? Digandakan huruf tengahnya itu bina taf'il itu. Apa gunanya kemarin? Manfaatnya? Manfaatnya untuk diulang-ulang. Ulang. Tapi kalau tidak digandakan misalnya wa ausol dibaca, nggak nampak faedah berulang. Jadi wasiat kepada anak atau wasiat harta warisan itu harus diulang-ulang. Itu maka mungkin ya. Jadi itu maka dibukukan wasa, tidak diperturutkan ausa. Kalau ausa sifatnya tidak ulang-ulang. Mungkin. Jadi bisa nanti sampai ke situ pikiran saya. Kenapa Nafi sama Ibnu Amir membacanya, Ibnu Amr ya, Ibnu Amr membacanya wa ausa. Kenapa yang ditetapkan oleh dalam Utsmani Quran yang ada wa wasa? Berarti dia lebih cenderung menggunakan yang sering diulang. Apa gunanya kemarin supaya diulang-ulang? Lebih Iya, supaya mantap, supaya berkesan. Ya, seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, kan berulang-ulang itu di tengah. Diulang-ulang di tengah. Nah, terus baru kita lanjutkan dengan biha di sini. Wa wassa biha. Kemarin kan ada disuruh menguraikan satu persatu. Bisa nggak menguraikannya? Coba Pak Tommy sampai qabla wawi sakinah. Coba uraikan sebentar saja Pak Tommy. Masing-masing dapat giliran. Apa tuh? Wa wassa biha. Wa wassa apa? Wa wassa waw huruf ataf. Dan Sambung. Terus apa lagi wassa? Mewasiatkan. Bukan terjemahnya. Terjemahan nanti uraiannya dulu. Wassa
Wassa fi'il madi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Ibrahimu. Ya Ibrahim. Terus berlanjut lagi. Qara'a. Qara'a fi'il madi. Fa'ilnya Nafi. Nafi'ah. nafi'un. Kenapa dibaca nafi'un? Karena fa'il. Ya, fa'il. Terus waw sambung juga, waw atap sambung. Ibnu jadi apa gunanya ibnu? Ibni dibaca itu. Ibnu. Ya, kenapa? Karena fa'il juga. Ya, terus ya. Amarin, amaran, amarun. Amarin, amarun, amaran. Ya, kenapa rin? Mudhof ilaih. Iya. Setelah jadi buya, terus. Apa yang dibaca oleh Nafi dan Ibnu Ammar? Wa awsa. Sedangkan yang ada di Al-Quran, kalau Utsmani, sekarang Utsmani nama ini. Ini rasam Utsmani yang ada ini. Yang ada adalah wawasso. Jadi artinya sama, memberi wasiat. Yang satu lagi memberi wasiat juga. Cuma dengan ada digandakan di tengah, nanti tausiah dia masdarnya. Kalau itu ausa, enggak, ausiatan dia sama islaman. Aslama yu aslimu islaman. Paham tak? Nah, kalau itu masdarnya kan aslama tambah satu huruf, aslama yu aslimu atau yuslimu islaman. Yu ausi, ausian, ausiah. Kalau yang wasa enggak tausiatan. Jadi kalau tausiah berulang-ulang. Terus lagi Pak Tommy sedikit lagi wa ausa. Terus bihamzatin. Maftuhatin sama. Kalau dia bihamzatin maftuhatin. Kenapa tin dibaca hamzatin? Mudhof dan mudhof ilaih. Bukan. Kalau mudhof ilaih itu lain. Kenapa dibaca dengan hamzatin dulu? Bihamzatin? Karena jar majrur. Karena ada huruf jar. Mana huruf jar? Bi. Bi. Kenapa dibaca maftuhatin? Menjadi sifat. Mudhof, menjadi sifat ya. Bukan mudhofun ilaih dah. Kalau yang mudhofun ilaih itu beda itu. Seperti Ibnu Ammar, itu bisa sifat. Atau pada umumnya yang bisa sifat. Anak-anak ujian. Ya, jadi kalau maftuhatin ini menjadi sifat dari hamzatin. Ya. Terus dibaca qabla, kenapa qabla? Apa itu? Zarab. Ya, zarab. Indah, ma'a, apalagi itu amama, fauqa kan ada dulu. Kerjanya sama seperti huruf jar. Huruf jar juga qabla. Aslinya tetap di atas barisnya. Lalu dibaca kenapa wawi atau wawin? Karena mazrub. Kalau ada zarab kan dijarkan juga. Lalu sakinatin jadi apa? Kok sakinatin? Menjadi sifat. Sifat juga wawin. Sama seperti maftuhatin menyifati hamzatin. Sakinatin menyifati wawin. Itu dia. Coba Ibu Sabrina sekilas supaya paham. Ya, Pak. Ya, Ibu Sabrina, silakan. Baca dulu wawasso. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasso. Diulang lagi gitu, Pak. Langsung. Ya, apa uraiannya? Ya, diulang lagi. Wawasso. Ini terdiri dua kata. Terdiri dari dua kata, wa dan wasa. Wasa itu apa? Wasa fi'il madi. Mana fa'il? Fa'ilnya Ibrahimu. Kenapa mu dibaca? Karena dia fa'il, jadi wajib dia rafa. Undang-undang ya, undang-undang. Undang-undang. Terus langsung wa qara'a. Wow
permulaan lagi ya. Wa qara'a, Ya. waw permulaan, qara'a fi'il madi, Fa'ilnya fa'ilnya nafi'un. nafi'un. Nafi'un ya. Ya, terus wow. Fa'ilnya nafi'un. Waw ataf Ya, apa yang diatapkan? ibnu ke nafi'un. Iya, dia diatapkan ke Ke nafi'. nafi'un. Nafi' Nah, terus ibnu Amarin. rin jadi apa? Ibnu Amarin sebagai maf'ul bih. Mana? Ulang maf'ul bih. Fa'il. Bukan. Maksudnya mudah ilai. Iya, yang Ibnu itu menanggung beban fa'il. Cuma Iya. amarin itu mudhaf ilaih. Kedua-duanya ini, kedua kata ini menjadi fa'il dari wasal. Ya. Ya. Kalau Mudhaf yang ilaih. nafi kan satu kata. Jadi dia ini dua kata majmu' ya. Ya, Jadi penyebab memang betul tadi mudhaf ilaih. Nah, terus lagi. Terus Wa awsa itu Wa kalau ibaratnya dibungkus wa awsa ini jadi apa gunanya? Tadi Pak Tommy belum sebagai fi'il madi. bentuknya fi'il madi enggak? Kalau dibungkus berdasarkan Quran Nafi dan Ibnu Abid jadi apa dia? Wa awsa. Wa asal dibungkus. Sebagai apa ya? Maf'ul bih. Enggak ya? Iya tuh. Karena Iya, dia kan? qiraah. Kan Qiraah dari wa begitu awsa. ya. Ya. Telah membaca si Nafi dan telah membaca Ibnu Amar, apa yang baca akan awsa kan begitu. Iya. Paham itu ya? Iya, Pak. Memang dia bentuk fi'il madi, tapi kalau dibungkus Kalau dia dibungkus, menjadi maf'ul. maf'ul bih. Terasa tuh. Lain. Itu hebatnya dalam bahasa Arab. Ya. Terus lanjut lagi. Wa awsa bihamzatin. Wa awsa bihamzatin. Ya. Bihamzatin. Ya, terus Maftuhatin. Ya, maftuhatin bentuk apa itu bentuk katanya? Maftuhatin bentuk isim fa'il ya. Maftuhatin sebagai maftuhatin. Bihamzatin maftuhatin. Alat isim apa tuh, Pak? Coba Ibu Wati, bentuk apa Ibu Wati? Maftuhatin. Isim maf'ul, Pak. Ya isim maf'ul. Iya, isim maf'ul. Iya ya, maf'ulun. Maf'ul, pakai min. Ya, yang perempuannya kan maftuhun. Apa fi'il madinya itu? Fataha. Ya, fatah. Apa isim fa'ilnya? Fatihun. Iya, betul ya. Ya, Ya. fatihun ya. Jadi cuma gunanya menjadi sifat hamzah ya. Ya. Pandai-pandai mah ya sambil Maftuhatin. Terus apa baca lagi? Kenapa dibaca qabla tidak qablu? Karena kan dia zorof. Zorof itu pada umumnya baris di atas ya. Ya. Kecuali kalau ada huruf jar misalnya, itu pun lihat keadaan. Kalau ada mudhaf mazrufnya di belakang baru dibaca min qabli. Kalau terdiri dia saja baru min qablu saja. Ya. Ya, ingat itu. Terus Apa dibaca? Apa di belakang lagi? Qabla sakinatin. Wa. Bukan wawin. Wawin. Wawin jadi apa gunanya? Wawin mazruf. Ya, di mazruf ya, dizurufkan oleh mazruf. Sakinatin. Iya, sakinatin jadi apa gunanya? Sakinatin sebagai wawin sakinatin sebagai apa ya? Sifat. Iya, sifat. Bentuknya bentuk apa ini? Bentuknya sakinatin, bentuknya isim fa'il. Jadi ingat ya, bentuk isim fa'il dan isim maf'ul seperti maftuha itu sering menjadi sifat. Isim fa'il sering menjadi atau isim sifat. maf'ul sering menjadi sifat. Ingat itu. Jadi maftuhatin sebagai sifat juga dia ya? Ya, itu maka gitu. Iya. Memang amarin itu bentuk isim fa'il tapi nama orang. Ya. Amarin. Ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, coba Ibu Didi lagi. Silakan Ibu Didi. Bu Didi lancar tuh. Guru. Nggak ada guru.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wawasso, wawnya waw atap, wassonya fi'il madi, fa'ilnya Ibrahim. Ya. Wa qara'a, wanya waw permulaan, qara'a-nya fi'il madi, fa'ilnya Nafi'un dan Ibnu fa'ilnya Nafi'un dan Ibnu Amarin. Wah, langsung sekali ya. Terus. Ya, Wa auso itu fi'il madi. Wa-nya permulaan, wa-nya Ini kan diulang dia. ya. Kalau Wawnya, ayat Al-Quran yang ada kan wawassa. Ya. Nah sekarang si Nafi dan Ibnu Amar membaca wa ausa. Wa auso hanya satu kali. Satu kali. Ya. Jadi Kalau apa itu sebenarnya itu? Kalau dipikirkan wa ausa itu semuanya. Wa auso itu sebagai maf'ul semuanya. Maf'ul dari mana? Qara'a. Iya, maf'ul dari qara'a. Tapi dia bentuk fi'il madi. Kan bentuk fi'il madi, mana pula maf'ul? Oh, secara apa? Secara kalau pada mahalnya gitu. Kalau itu fi mahalli nasbiyah, begitu orang pesantren. Ya, payah kita memikirkan. Fi mahalli nasbi maf'ul bih min qara'a gitu cara. Ya. Terus lanjut Ibu. Bihamazatin. Bihamzatin. Maftuhatin. Coba Ibu dengarkan dulu. Coba dengarkan dulu. Paham nggak Ibu? Bapak-bapak yang lain, Ibu-ibu? Wa qara'a Nafi' wa Ibnu Amir wa awsa bihamzatin maftuhatin. Paham? Ya, Pak. Apa maksudnya bahasa Indonesia? Bedanya ada dengan hamzah tambah alif. Enggak, yang Ustadz bacakan itu. Wa qara'a Nafi' wa Ibnu Amir wa awsa bihamzatin maftuhatin. Coba. Jadi yang dibaca oleh Nafi dan Ibnu Amir membaca wa awsa. Sedangkan di dalam tunggu dulu, dengan pakai hamzah. Yang pakai hamzah, Pak. Yang di belakang? Yang dipatahkan. Yang dipatahkan. Hamzah yang dipatahkan mana? Alif itu, Pak. Iya, au. Kan baris di atas. Iya, bisa yang dipatahkan. Iya gitu. Itu, yang sebelum waw itu. Ya. Begini, yang sebelum waw yang sakin, yang mati. Ya. Kan ada waw mati itu. Waw. Iya, ada waw mati. Jadi Nafi dan Ibnu Amar membacanya ausa dengan hamzah yang dipatah baris atas kan sebelum waw yang dimatikan. Itu qiraat daripada Nafi dan Ibnu Amar. Sedangkan hafaz mungkin ini yang di Utsmani yang dipakai hafaz biasa itu wawasso. Ya pakai wawasso. Ya kenapa ini dibakukan di dalam apa nggak tahulah, mungkin kalau menurut perkiraan saya karena yang dibina bagi apa taksir itu berarti tujuannya supaya diulang-ulang. Sedangkan auso tidak. Mungkin ya fasalu ahla zikri, coba tanya para ahli. Mungkin para ahli pun ya memang kalau saya juga menanya. Saya mau bertanya juga kalau kadang-kadang, tapi yang ditanya pun sama juga ilmunya dengan kita baru. Ya, dengan penanya. Terus siapa lagi ya? Ibu Didi sudah, Ibu Eti silakan Ibu Eti. Ibu Wati ya. Silakan Bu, baca wawassa. Bismillahirrahmanirrahim. Wawassa wa qara'a Nafi'un wa Ibnu Amar. Wabnu, langsung aja wabnu. Wabnu Amar. Amarin. Wabnu Amarin. Wa awsa bihamzatin maftuhatin qabla wa awsakinatin. Bukan qabla wawin. Qabla wawin sakinatin. Naam. Coba Ibu uraikan aja. Wawas. Bebas. Wawassa terdiri dua kata, waw permulaan atau waw sambung. Waw atau huruf sambung, waw permulaan atau huruf sambung. Wassa fi'il madhi. Qara'a waw. Tunggu dulu, tuntas dulu. Kalau wassa mana fa'ilnya?
Fa'ilnya Ibrahim. Ya, terus naik lagi. Wa qara'a. Wa qara'a. Waw huruf permulaan. Ya. Qara'a fi'il madhi. Nafi'un. Nafi'un. Fa'il dari Daripada awas ke waqara'a. ya, terus Waw huruf atap. ataf. Yang di atap kan apa? Nafi'. Ibnu Amar Amarin kepada Nafi'un. ya. Terus apa yang dikatakan Nafi dan Ibnu Amar? Wa awsa Ya, wa ausa dengan bihamzatin maftuhatin. Maksudnya dengan hamzah yang Fathah. ya berbaris atas. Ya. Terus sebelum waw sakinah. iya. Pak Bet lain. Wah, mencukup Pak Bet. Silakan Pak Bet. Bagus. Wasa wa permulaan wasa fil madi. Kayaknya Ibrahimu. Ya. Wa qara'a nafi'un. Wa qara'a fil madi kayaknya nafi'un dan wabnu amarin. Wa ausa membaca nafi'un dan ibnu amarin wa ausa. Bi hamzatin maftuhatin dengan hamzah yang dipatahkan qabla wawin sakinatin, sebelum waw yang dimatikan. Ya. Akan Pak Zaini ada nampak ada? Bisa Pak Zaini? Anak-anak ada Pak. Anak-anak ada di pesantren. Oh, jadi dia tadi karena ada ujian di rumah. Tapi ada hadir. Ya. Silakan siapa yang baca? Novel Ricky. sama ya. Novel, Siapa Rizky, Irfan? Baru gabung, Pak. Ya, enggak apa-apa, silakan. Oh, belum gabung? Baru. Oh ya, nanti Ya. ikut aja dulu ya. Ya. Karena dia pindah ke rumah. Ya, Pak Zaini bagaimana? Belum. Saya lihat dulu Pak Zaini ya. Ada gambarnya Pak Zaini saya lihat. Nah, sekarang kita lanjut dengan biha. Biha itu sebenarnya sebelum dijelaskan oleh Pak Nawawi kan didekatkan itu wa wassa biha Ibrahim banihi. Nah, gitu ya. Jadi sebelum ada uraian tafsir ini kan menjelaskan saja. Tentu ingin tahu kita Pak Nawawi menampilkan sedikit ilmunya bahwa soal pembacaan wa wassa ini rupanya ada yang membaca wa ausa. Ya. Jadi adapun untuk mengenai bacaan qiraat nanti belajarlah, bacalah buku-buku siapa imam qiraat. Tapi bukan untuk perdebatan ya, untuk hanya menambah ilmu. Jadi dulu memang ada orang berselisih. Dulu malah banyak cara membaca itu. Jadi karena cara membaca dipelajari, hadis-hadis dipelajari, berarti ada qiraat yang populer, ada yang tidak. Ada yang salah. Jadi yang diakui itu makanya ada namanya qiraat sab'ah. Nama qiraat sab'ah itu sebenarnya ada 14 ya. Ada 14 imam. Tapi cara membaca itu jangan 14 pula caranya. Kan kalau baris, coba, kalau baris kemana? Kalau baris kata benda akhirnya. Akhir kata benda kemana saja barisnya? Coba. Depan, Ke bawah. Baris depan, baris terus depan, baris atas. atas, terus Dan ke bawah. bawah. Itu kalau kata Bawah. Ke benda. Benda. kalau kata kerja, Atau kata kerja, Kalau ke atas. depan, Depan, atas, abu, ya, terus atas, sukun. ya mati, sukun boleh. Mati. Ya. Mati. Kata benda nggak ada mati ya. Ya. enggak, Kata benda nggak ada mati. enggak Pak. Nah, sudah itulah. Jadi kalau ada imamnya 7 atau 14, jadi 14 pula bacaannya.
Oh enggak. Enggak. Jadi bagaimana memecahkannya itu? Misalnya ada imam qiraat 7 atau qiraat 14. Ada yang bagaimana? sama. Ada yang sama bacaannya, ada yang enggak. Ya. Jadi ada beberapa orang seperti ini, Nafi dan Ibnu Amr, dia membaca ausa. Maka yang tinggal membaca wawassa. Gitu ya. Gitu caranya. Jadi dulu saya tanya sama mahasiswa itu, baca caranya, dan cik baca wadduha. Setelah itu ada yang baca wadduha. Setelah ada yang baca wadduhu, enggaknya. Iya paknya banyak 7. Oh, enggak apa itu doanya. Bukan itu betul ya. Kalau wadduha itu bacanya bagaimana bunyinya, modelnya saja? Wadduha. Terus? Wadduha. Ya. Jadi sedangkan baca imam qiraat ada 7 misalnya. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Ya, misalnya yang 7 itu yang membaca wadduha 3 orang. 3 orang. Yang 4 orang lagi membaca wadduha gitu caranya ya. Jadi kenapa diakui oleh Rasulullah? Ya karena menurut keadaan daerahnya. Menurut logatnya Pak. Daerahnya. Iya, Pak Yakubu. Ya, bila kaitannya. Satu ya. Yakubu benar tuh ya. Ya. Iya Pak, Ibu jadi. Ya. Kalau kami sangka, anak itu loh Ibu Didi. Biasa. Nah, jadi biha ini sebenarnya kalau didekatkan wawassabiha kan jar majrur itu. Kan jar majrur ya. Iya. Pak Nawawi sudah menafsirkan ha ini. Ai, coba kita baca sampai sini. Sama anak TK baru. Coba. Apa? Bittiba'i. Gitu. Bittiba'i. Bittiba terus Millati. Bittiba'il. Bittiba'il Millata. Iya gitu. Millati. Ya langsung sekali lengket ya. Bittiba'il. Bittiba'il millati. Ya, bittiba'il millati. Kenapa dibaca millati? Karena mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Tiba'i. Ya, ittiba'i. Kenapa dibaca ittiba'i? Karena ada huruf jar, Bi. Ada huruf jar. Lah kancang lah. Dulu kan enggak terbayang dulu. Dulu enggak tahu, Pak. Ya. Perasaan saya begini. Ini di luar Ibu Wati sama Ibu Didi. Dia kan sudah belajar tuh. Ibu Sabrina yang baru masuk maksudnya baru masuk bahasa Arab, terasa. Jadi terasa saya, andai kata seluruh ibu-ibu di dunia ini sudah begini ilmunya, bagaimana kira-kira? Masya Allah. Jadi orang baik semua. Nah, nantilah soal jadi orang baik, berarti dia melihat Quran, nggak heran dia lagi. Mengerti dia. Berarti tahu dia, begini Quran itu. Selama ini yang diajari nggak baris di atas, baris di bawah, belum itu putar-putar. Janjang di bawah taruh yo. Itulah makanya ingat kalau dihubungkan dengan kaji kita ini apa ini wawasa ini. Coba siapa yang menangkap Pak Betlait kancang. Kalau dihubungkan wawasa apa? Wasiat, nasihat. Pesan kepada anak. Jadi sekarang berulang-ulanglah kita mengulang, belajarlah bahasa Arab Al-Quran, belajarlah bahasa Al-Quran, wasiatkan. Buat lembaganya. Dibuat lembaganya, dibikin alat peragaannya. Ya, itu belum juga, insya Allah ada. Gitu. Ya. Buat alat peragaannya. Dikasih hadiahnya. Maksudnya itu yang saya sebutkan sistem. Jadi membuat orang baik pertama keyakinan dia, kemudian kelompok dia, kemudian ada sistem. Kalau kemanapun pergi sistem sudah mendorong, mendukung,
jadi dia. Ikon ndak nan dibuat tulisan Arab kaligrafi awak sepan yang baca. Mau tak baca mau kaligrafi. Baca Pak Tommy. Pak Tommy le kancang baca kaligrafi nambah kelok-kelok. Kalau Naluri Naluri sila pa ya. Naluri selepas ya. Apalagi kelok-kelok. Jadi tuh boleh nggak dilarang. Silakan tapi kalau pandai. Tapi yang penting dulu ya. Nah sekarang kembali kita biha. Jadi ha itu kemana kembalinya? Pak Nawawi menuliskan sini. Biha. Milah Ibrahim. Ya, milah Ibrahim atau ittiba. Nah sekarang ittiba. Kalau ittiba itu bentuk apa itu? Untuk kalau kerja, kata benda, huruf? Ya. Masdar. Kata benda. Masdar. Masdar dari Masdar kan? Taba. Ya, masdar dari fi'il madinya apa? Taba'ah. Kalau taba'ah enggak mungkin. Ittaba'ah. Ittaba'ah. Ya, ittaba'ah. Bertambah atau asli 3 huruf? Bertambah. Apa tambahnya? Alif dengan ta. Alif dengan ta. Apa gunanya kalau ditambah alif dengan ta? Sungguh-sungguh. Bekerja keras. Iya. Kalau kalau tidak ditambah hanya tabau. Aku banyak gini kan. Tabau. Ya, karena ayat bau tabaan. Tabau. Tabaan. Itu mangko orang kerajaan Pak Bet betul tabi tuan ya. Tabi tuan. Di Mukurajo itu tabi itu sudah tunda leh. Nggak ada orang mengaca tabi tuan ya, nggak ada dong. Tabi tuan betul saya. Ijtama'ah, benar-benar berkumpul. Ya betul-betul. Jadi ijtama'a betul-betul ijtima'. Nah, dengan mengikut milah Ibrahim. Nah, sekarang coba nanti kalau lihat YouTube mau sekarang kan banyak belajar. Coba apa bedanya milah dengan din? Jadi sekarang nggak perlu kita bahas. Yang jelas saya lihat biar ditanya di Mesir di mana. Kalau din itu kan di Al-Quran. Nah ini pun nanti kan din terakhir ini. Ini. Inna Allah astafa lakumud. Din. Kalau milah apa artinya? Agama juga. Itu makanya didiskusikan orang. Jadi milah ini tidak pun cara ajaran Islam ataupun menurut golongan-golongan ada juga milahnya. Jadi milah agak umum sifatnya. Jadi kalau din dia pakai syariat. Itu maka yang diterima pakai innad dina, gitu. Innad dina indallah Islam. Jadi tata cara peraturan yang diakui oleh Allah hanyalah Islami. Ya. Jadi kalau tidak dengan din cara Islam tidak diterima. Jangan sakit hati orang yang mendengarkannya. Coba belajarlah dalam-dalam. Nah, sekarang milah Ibrahim. Beda milah dengan itu kalau milah secara Ibrahim. umum. Nah, sekarang kenapa milah Ibrahim disebut? Karena Ibrahim milahnya itu sudah mempunyai yang benar. Jadi milah itu 2 baginya. Jadi ada istilahnya setiap milah adalah din. Setiap din belum tentu milah. Gitu nanti. Ya. Nah, sekarang biha ini sebenarnya kalau menurut susunan jar majrur ini coba berlomba berpikir. Jar majrur ini sebenarnya jadi apa ini? Jadi milati. Jar majrur. Dia memang jar majrur, tapi sebenarnya kalau dilihat jabatan-jabatannya dia jadi apa ini antara wawaso Ibrahim bani. Maf'ul. Itu makanya maf'ul terbagi 2. Apa dulu? Maf'ul. Ada sore. Gairu sore. Ini gairu sore. Yang sore itu asli.
Asli betul-betul jadi objek dia. Kalau ini tidak, dia menyerupai jumlah, berarti dia maf'ul juga. Jadi sebenarnya kan telah mewasiatkan, gitu, telah mewasiatkan terhadap milah itu. Siapa yang mewasiatkan? Ibrahim. Yang kena wasiat siapa? Bani. Bani Israel. Ya, bani itu jadi apa juga gunanya? Bani. Maf'ul. Ya, maf'ul juga. Itu maf'ulnya adalah maf'ul yang sharih. Ya. Sharih. Sedangkan biha itu maf'ul juga, cuma dia ghairu sharih. Sharih. Yang persoalannya dia diletakkan lebih dahulu. Coba itu maka nggak bisa terjemahkan menurut bahasa Indonesia atau selain bahasa Arab lah. Kalau menurut bahasa Arabnya gitu tuh. Jadi telah mewasiatkan. Yang pertama diwasiatkan yang perlu diulang-ulang disampaikan adalah mengenai milah. Kalau di belakang diletakkan telah mewasiatkan Ibrahim kepadanya milah, lemah dia. Jadi sangat penting sekali milah yang dulu. Baca roh bahasa Indonesia. Coba lihat terjemahan bahasa Indonesia Ibu. Ibu Sabrina. Ya. Ibrahim mewasiatkan ucapan Ibrahim itu kepada anak-anaknya. Ya. Jadi Ibrahim mewasiatkan Ibrahim itu. Padahal apakah Ibrahim mewasiatkan kan ini menunjukkan waktu. Berarti telah dulu. Iya. Ya, kalau dia Ibrahim mewasiatkan berarti berita saja. Iya. Jadi dia menerangkan kejadian. Jadi pernah terjadi ya Ibrahim mewasiatkan mengenai milah itu. Ya. Jadi milah ini sama dengan din, tetapi nanti kalau din dia punya syariat, punya peraturan. Kalau milah dia hanya mungkin bisa ada banyak keterangannya itu di cepat orang menanggapi. Kalau ditanya dalam bahasa Arab, mal farqu baina din wa millah, ditanggapi orang semuanya. Ya. Dalam bahasa Arab. Ya. Setiap milah ada ya dinnya. Ya. Setiap milah ada din. Bukan. Setiap din. Iya. Setiap milah itu. Bukan terbalik. Setiap milah ada din. Ada apa dinnya? Setiap milah adalah din. Tapi ada milah adalah din. Iya, tidak ada milah. Tapi itu bisa dilihat kembali ya. Bisa nggak dibuka dalam YouTube dalam bahasa Arab? Tanya, buat pertanyaan dalam bahasa alihkan apanya YouTube-nya ke bahasa Arab dulu. Buat pertanyaan mal farku, mal farku, baina millah wa din. Nanti dijawab itu. Panjang. Kini dengan kemajuan teknologi kita bersyukur menjadi hamba Allah karena Allah menciptakan manusia sama manusia, berarti dahan pembelah kayu manusia juga yang jadi pandai, guru pula bagi yang lain. Tapi sayang karena sekarang hanya ya biasa itu bias namanya. Hanya bias YouTube ini atau bias macam-macam yang disuka orang kan beda-beda. Ada yang suka begini, ada suka begini. Itu maka pilihan. Kalau manusia yang pilihan tentu dia yang bermanfaat, yang betul-betul yang mengarahkan dia supaya benar. Kalau yang enggak banyak banyak seluruh banyak guyon-guyon saja habis hari. Ya. Ya. Sekarang biha itu maka didahulukan dia. Cuma menjadi PR juga bagi kita bersama. Kenapa kenapa maf'ulnya ini tetap atau dibatasi antara fiil? Ini kan dibatasi nih. Ya. Apa yang membatasi antara fiil dengan fa'il? Jadi ada yang membatasi antara fiil dengan fa'il. Kenapa begini bahasanya? Itu bisa dicari semuanya. Kenapa Allah mengungkapkan antara membatasi fiil dengan fa'il? Kenapa bukan fiil fa'il baru maf'ul? Ini ada juga maf'ul tapi dibatasi.
Dari situlah orang Arab yang dia ahli syair, maka dia heran, kenapa bisa Muhammad menyampaikan begini ya? Dari situ bingung orang. Tapi mengakui bahwa wah ini benar Quran, nggak mau dia. Cuma diingatnya jalan-jalan syairnya nggak ada gitu. Tapi kok begini ya? Di mana Nabi Muhammad, di mana Muhammad itu belajar? Itu maka berbagai-bagai itu, maka Quran ini dari segi bahasa dia maksudnya luar biasa dari sastra Arab. Tapi kalau kita cerita sesama nggak ngerti bahasa Arab, tentu nggak jelas di mana apanya. Di mana bedanya ini tadi yang perlu kita dalami untuk berikut? Kenapa? Wawaso. Enggak, wawaso ini itu contoh saja. Kenapa ada pembatas Fi'il dan fa'il. Kalau ibu misalnya mau membeli membeli roti misalnya, bagaimana ibu bercerita? Coba. Saya mau membeli roti. Nah, saya membeli roti di Pasar. di pasar atau di kedai. Pasar. Tapi ibu ngomong gini, saya membeli roti, saya membeli di kedai itu roti. Itu tempatnya ya yang. Tempatnya bukan roti yang itunya. Fa'ilnya di belakang. Gitu. Oh. Paham itu? Paham, Pak. Saya membeli roti. Saya membeli di kedai itu roti. Berarti tidak membeli di kedai. Bukan beli yang lain. Tidak membeli di kedai yang lain. Bukan beli yang lain. Iya, kenapa didahulukannya di kedai itu? Ya karena penekanannya memang di kedai itu, bukan rotinya. Kedai lain kan ada. Iya, berarti dia milih kedai itu. Enggak, maksudnya yang jadi poin membeli rotinya atau kedainya? Kedainya apa? Beli rotinya. Kedainya. Kedainya Pak. Iya, kedainya lah. Ya. Kedainya. Kalau di belakang kedainya Itu roti. Iya, berarti ada masalah. Saya membeli di kedai itu. Bukan di kedai yang lain. kedai lain itu saya. Ya, jadi itu ada. Jadi itu makanya kalau Al-Qur'an kalau kita cerita didahulukan apanya dibatasi failnya. Tentu tidak mengertinya, tidak bahasa Arab tuh, tidak ngerti bahasa Arab. Quran hebat, di mana hebatnya? Itu cerita. Betul di lagu-lagu itu hebat ya Pak tuh suara panjang tidak putus-putus ya kan lain Pak ya tetele. Nah, jadi itu satu. Coba nanti kalau ada waktu, coba perhatikan fiil terus dibatas. Ada pembatasnya jar majrur, ada pembatasnya tamyiz, ada pembatas macam-macam itu. Ini pembatasnya kan jar majrur. Ya. Terus itu makanya itu satu poin bagi kita. Nanti lihat kalau Fatihah ada enggak? Coba Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada itu? Enggak. Ar-Rahmanir Rahim. Ada? Enggak. Maliki Yaumiddin. Enggak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak. Malah maf'ulnya dahulu itu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak. Enggak. Enggak ya. Enggak. Ihdina. Itu sudah menurut biasa itu. Ihdi fil amar na maf'ul mustaqim maf'ul juga. Biasa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada. Baca pula mulai dari apa? Alif lam mim. Nanti bertemu. Jadi Bapak-bapak Ibu, kalau saya mau tidur, kalau mata nggak mau tidur, misalnya belum lagi saya ure-ure, saya urut-urut seluruh ayat-ayat itu yang hafal saya. Susun-susunannya itu. Dari situ saya ini malam tadi saya ingat kenapa begini ya. Itu menunggu kita tertidur. Nah, dibaca apa susun-susunannya.
Ya, jadi banyak. Itu makanya afala yatadabbarunal Qur'ana atau unzila mubarak yatadabbaru wa yatazakkar. Jadi Al-Qur'an pertama kalau sudah dibaca, kita pun membaca atau orang lain membaca, maksudnya didengar. Kan begitu, iza quri'a Al-Qur'an fastami'u. Kan fastami'u itu. Ya. Ya, berarti bertambah alif dan ta ya. Ya. Ya kan fastami'u bukan Iya, Pak. bukan isma katanya. Berarti yang didengar apanya itu? Bacaannya. Ya, yang bacaan yang dengar apa bacaannya itu? Iza quri'atil Qur'an Ya, yang bacaannya itu apanya, yang didengar bacaannya itu? Bacaan Quran. Iya, susunannya itu. Susunan kata-kata. Iya. Susunannya itu, bukan suaranya. Ya. Bilo mengerti susunannya. Kalau Nah, itu. Didengar susunannya. Wah, ini sudah nyambung. Susunannya didengar, jadi susunan bahasanya itu. Awak mampu mendengarkan apa biasanya kalau dibaca orang Quran? Suaranya. Atau kita yang baca? Bacaannya. Bacaannya itu. Iya, bacaannya apanya bacaannya yang didengar? Artinya, Pak. Tajwidnya. Iya, paling tajwidnya. Apalagi? Artinya, Pak. Ya, kalau tajwidnya kan apa sifat huruf, apa begitu. Terus apa lagi? Artinya. Kalau ada sedikit terjemah ya. Ya. Ya, terjemah itu pun kita tidak mengerti ini terjemah ke dalam bentuk isim fa'il, apa tambahan satu huruf, apa digandakan kan sampai pengana kesinda. Ya, umum saja. Makanya dengarkan saya. Jauh, 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 jauh. Itulah generasi yang akan datang. Ya, sekarang mau kiamat. Ibu percaya mau kiamat? Iya, Pak. Saya. Banyak tanda-tandanya. Macam kita ini mau kiamat ini. Iya, Pak. Ya. Jadi saya. Maksud kiamat apa itu? Mati. Enggak, itu Yuju. Maksud kiamat itu akan berdirilah keadaannya makin hari makin lemah. Lama. Oh, kiamat. Tasubana, Pak. Latasubana, Pak. Ya. Dulu kalau jalan kini ndak, saudara matola gak kabur atau kaki lah sakit ya. Lah kiamat awak ko, tapi nang kiamat kubra nanti. Yang kiamat meninggal itu ya. Jadi kita ini kiamat ini terus jadi makin hari makin terdesak, makin hari terdesak, makin hari terdesak, makin hari terdesak. Sekarang tunduk atau melawan? Tunduk. Yang tunduk itu apa? Berserah diri. Ya, yang berserah diri itu bahasa Arabnya apa? Aslim. Bikin isim fa'il. Islam. Bikin itu master bikin isim fa'il. Isim fa'il. Muslim. Saya cari Pak, enggak sombong itu. Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Ya. Selamat tentu Muslim. Itu makanya dikatakan Ibrahim. Fala tamutunna ini biarlah ulang-ulang ke bawah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sekarang pada umumnya orang mati apa itu? Apa muslim atau memang karena pengertian muslim? Memang muslim juga, maksudnya tidak ada PAK. Jadi awak akan mati lain ada PAK itu. Jadi belum sebenarnya muslim. Ya. Jadi kalau ingin muslim, ini dulu. Saya coba apa ini? Ada 3. Ada yang sangat mendasar wajib diketahui dan direalisasikan hidup di dalam ya bukan setiap muslim, setiap orang. Ini dia. Ya. Yajibu alal insan, wajib atas manusia ma'rifatuha, mengetahuinya. Nyanya yang mendasar ini.
Mungkin millah juga ini. Nus'alu, ditanya kita di dalam kubur. Itu dulu. Kita tahu bahasa nanti akan meninggal ditanya dalam kubur. Kubur. Kan ditanya ya, pertama ini. Coba, kan 3. Man rabbuka? Man. Ma dinuka? Dinuka? Man Nabika. nabiuka. Nabiuka. Kalau untuk dijawab murah. Lah bocor soal. Tapi untuk betul-betul kenal Rob ini, ini. Yang betul-betul kenal Rob. Yang betul-betul kenal din. Tadi milah dipakai ya. Yang betul-betul kenal Nabi. Ini persiapan. Ini nanti di alam barzah itu hanya dikubur itu kan sifatnya hanya untuk apa itu? Untuk permulaan. Itu makanya kalau orang sudah lewat dari masalah dikubur, insya Allah lewatlah selanjutnya. Nah, sekarang PR yang paling berat adalah mengenal Rabb. Terus kalau sudah kenal Rabb, maka berlangsunglah tata cara atau din. Nah, itu mengerti din itu karena melihat keterangan Nabi yang membawa berita. Cuma kita berselisih ini saja. Jadi terbangunlah di dalam hidup ini. Siapa yang paling getol memperkenalkan Rabb? Nabi. Yang sedang kita baca. Nabi. Siapa? Ibrahim. Iya, Ibrahim. Itu dia. Dalam sejarahnya sangat getol dia menyampaikan Rabb kepada siapa pertama? Anaknya. Ayahnya. Kenapa dia sampai getol menyampaikan supaya kenal ayahnya, jangan patung ini sembah ayah ini, nggak mendengar, nggak melihat, nggak segalanya. Kenapa begitu dia? Dia sayang sama ayahnya. Itu. Sayang sama ayahnya, kasihan nanti waktu di akhirat nanti melihat ayahnya gitu. Sudah itu yang getol dia menyampaikan kepada siapa lagi? Namrud. Kenapa mesti diperkenalkannya Tuhan sebenarnya kepada Raja Namrud? Rakyatnya tidak disesatkan. Supaya jangan ditindas. Jadi pemimpin kalau nggak betul-betul terbangun di dalam hidupnya Tuhan sebenarnya, pasti suka-suka hatinya. Gitu ya. Kalau kita pun begitu, yang berumah tangga, anak beranak pinak cucu, kalau nggak betul-betul kenal kepada Tuhan yang sebenarnya, itulah yang menimpanya adalah macam-macam. Ini saya bawa ke bawah dulu supaya nyambung ya. Kalau ini sudah formula kita ini dicari dari yang lain-lain. Kalau yang ini yang tertulis ini dari Pak Nawawi. Ya, jadi kalau dibaca-baca semua nanti, itu dia yang apanya. Jadi kita makhluk berpikir, makhluk cerdas. Cuma sayang 1000 kali sayang, banyak orang menghabiskan kecerdasan hanya tidak untuk cerdas sebenarnya. Hanya untuk mencari cerdas bab Farid dan Kabaisi. Sambung. Pak Betnan bisa. Punggung supaya basau. Punggung supaya basau. Paham maksudnya Ibu Sabrina. Hari Maisi Farid dan Kabaisi punggung dan kabasau. Itu saya kata. Entah kau enggak, tapi enggak siang hari. Kalau siang hari itu setaruh. Andaknya itu yojo, tapi enggak pokok. Dan sekalian lah. Nah, ini dia. Jadi sekarang banihi. Ini mungkin perlu kita lihat bani. Ini bani ini
Satu atau dua atau banyak? Dua. Banyak. Ya. Oh, banyak. Nah, Penting. sebenarnya itu murah pelajarinya. Lihat Bani Israel. Kaum. Nah, Kaum. Bani Israel itu apa itu? Kaum pengikut. Iya, berarti anak keturunan. Anak keturunan. Jadi bukan anaknya saja. Ya. Nah, jadi itu makanya saya, Bapak, Ibu sama-sama. Sekarang anak-anak kita ini, anak cucu ini, mulai itu. Sekurang-kurangnya wasiatnya mengenal dia bagaimana membaca Al-Quran. Sesudah kenal baca Al-Quran, baru susunannya, sudah mengerti susunan, baru memahami menurut kadar ilmunya. Orang ahli teknologi pula dia. Kalau ahli kimia pula dia. Nah, coba kalau dia tidak mau ya apa boleh buat dia. Tapi yang jelas kita ajari terus. Nanti dia akan teringat itu. Manusia ini sudah digambarkan. Biasanya kalau sudah terdesak baru itu teringat. Kalau tidak terdesak, ar-ra'ahus taghna. Makanya saya rajin juga melihat bagaimana siapa tuh Pak yang Stephen Hawking, siapa lagi Big Bang, siapa lagi pendapat-pendapatnya. Kan orang-orang ilmuwan dulu tuh. Sehingga mereka mengatakan bahwa kejadian alam ini adalah kejadian sendiri sekali ya, biarkan aja. Tapi yang jelas ada juga ilmu kita begitu, dia anggapannya. Tapi kalau kita pelajari dalam-dalam, mana mungkin jadi sendiri. Nah, bagaimana Allah menjadikan segala yang ada? Kun fayakun. Ya itu aja. Jadi jangan dipikir-pikirkan apa, ya kenapa bumi dan langit bertahap, kenapa begini-begini. Ala boleh berpikir tapi jangan lari bana. Awak singgung malah taluk pangana. Ala iya itu pun jangan didalamkan. Kun fayakun itulah selesai itu. Dan bamangko sampai 6 tahap loh, bamangko itu. Saya pelajari semua kun fayakun itu, bingung mendengar payah bana orang. Pokoknya tidak bisa dibawa ke diri awak dong. Tapi Allah ada kuncinya. Laisa kamisli syai' lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kuncinya tuh, jangan lupa kunci pas tuh. Itu mangko payah orang berpikir sekarang. Ada yang menanya di mana Allah, ada bagaimana menjadikan sebelum ada Allah, macam pertanyaannya. Di mana kita sekarang? Iya, habis hari. Iko kalau tak aku payah, padahal lah dikecian. Iza arada syai' kun fayakun. Selesai. Sesudah itulah kun fayakun itulah barang pola jadi awak tidaklah tahu. Kan tidak tahu loh dah. Burlah. Ya, kabur loh. Dari kabur itulah baru paham awak. Oh, kalau begitu Allahu Akbar gitu. Ya, Allahu Akbar. Jadi lebih kabur lagi. Lebih kabur maksudnya lebih nggak ngerti, lebih nggak tahu awak. Cuma mengakui, cuma nggak diakui. Gitu ya. Nah sekarang kita teruskan sedikit lagi sampai jam 7 ini ya. Apa bacaannya di sini sampai sini? Kanu. Nah ingat. Kanu. Itu mungkin awalnya permulaan. Sekarang kanu apa yang teringat? Kanu. Kana. Apa saja yang teringat kalau ada kanu? Ayo. Coba yang grup madrasah, coba apa saja yang teringat? Siapa dulu? Si Rizky atau si Irfan atau sama-sama? Bergantian, ayo. Kalau ada kanu apa yang teringat? Merubah susunnya. Ini khusus madrasah dulu, madrasah. Di rumah, di madrasah ini, di rumah ya? Di rumah. Oke, bagus ya. Yuk, inilah teknologi maju sampai jalan-jalan bisa. Jadi kok paina Ustaz Kama beko maja bisa dari pesawat nak boleh orang ya berang. Bisa maja pokoknya berhenti awak sebentar bisa. Dima coba ulak karang. Kalau sudah ada kanu apa yang teringat? Saya contohkan begini ya.
Kalau ada nampak durian, apa yang teringat? Coba. Ketan. Ada durinya, ada Oh, rasanya, ada batunya. Coba cerita dulu. Kalau teringat kanu bagaimana? Kana, kanu, Itu tasrifnya. Apalagi? Bagus. Apalagi? Kanan. Teringat. kana. Iya, itulah jale itu sampai balik itu. Tapi apalagi yang teringat? Ayo. Masukkan khobar. Dia masuk di pola kalimat mubtada khabar. Khobar. Gitu ya. Dia pasti ada subjek predikatnya. Itu di kana dulu. Coba. Ada yang teringat tadi, saudaranya 14, itu pun bagus juga. Kalau kanu ini Pak bisa 14 bentuk. Yaitu bentuk fi'il madinya bisa 14, bentuk fi'il mudhari'nya bisa 14. Fi'il amarnya berapa bentuknya kalau fi'il amarnya? 6. 6. Nah, Jadi 6. sudah beres tuh. Nah, kemudian teringat pula kita. Kalau ada kanu dan yang 14 itu Pak, berarti dia ada subjek predikat. Kemudian ada yang teringat lagi, kanu ini bukan dia saja yang begini Pak, ada saudaranya. Kana, amsa, asba'a. Kalau sudah sampai ke situ, pemikiran kita udah luas itu. Nah, sekarang coba kita cari dari ulak karang dulu. Mana pokok kalimatnya ini? Samiatan. Iya. Sama Pokok kalimat. Pokok kalimat. Iya. Apa? Iya. Iya, Iya. Iya, yang hum itulah. Dari pokok kalimatnya. Kan di kanu itu ada hum. Iya. Lalu apa yang teringat tadi kalau ada kana dan saudaranya, dia masuk kepada pokok kalimat dan sebutan. Ya. Kemudian yang dirobahnya apanya? Pokok kalimatnya atau sebutannya? Sebutannya. Ya sebutannya. Ada lawan daripada kana ini, inna. Kalau inna dan saudaranya apa yang dirobahnya? Mubtada. Ya, mubtadanya. Lalu luas beraja. Jadi kalau ada orang mengatakan baca roh baraja nahu sarap tuh, ya mau deko baraja ini juga. Yang panjang tuh. Yang panjang tuh yang. Iya. Jadi kalau diajak al kalamu wal lafzul murakkab itu ya cuma kalau takatu itu sado guru ambo majambo dulu tuh. Jangan apa taka itiaknya, taga sabaso apa. Lalu pikir-pikir mau tuh aku noyo kok itulah pikiran awak tapi deh awak lempar tuh ya ngerti awak. Nah sekarang pokok kalimatnya tadi hum. Lalu mana sebutannya? Samania. Kasih langsung barisnya. Samania isma'i. Samani. Iya, samaniata. Ya. Iya, samaniata. Atau boleh aja langsung aja itu wakanu samaniatan. Lah itu enggak. Dia tidak disandar kepada Ismail itu. Ismail jadi pokok kalimat. Jadi wakanu samaniatan. Apa yang jadi pertanyaan? Coba. Samaniatan jadi apa? Kenapa barisnya samaniatan? Ini khobar. Kenapa dia baris 2 di atas? Karena ada alif lam. Ya karena nggak ada lam. Ya sudah itu. Kenapa dia baris 2 tadi? Enggak bisa. Mundur sedikit ya. Kata benda. Ya. Karena dia dimajukan sedikit. Sebentar. Supaya dikasih barisnya dulu. Ya. Dikasih baris ya. Samaniatan. Ini dibaca samaniatan. Kemana perginya? Samaniatan ya. Enggak mau. 1. Dimajukan sedikit. Baru mau dia itu. Nih. Kata Pak Nawawi
almarhum rahimahullah, wa kanu samaniyatan. Ini menafsirkan yang mana ini? Yang mana yang ditafsirkannya? Waso tadi juga. Itu panjang mana itu? Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Yang mana tafsirkannya? Biha. Biha tadi. Ayo lomba. Baninya. Ya, bani. Ya, bani itu saja itu. Ya, ya. Ah. Ya, bani itu kan keturunan anak-anaknya. Oh iya, ada 8. Nah, jadi wakanu dan adalah mereka siapa itu? Mereka siapa? Iya, mereka anak-anaknya. Dibikin samaniyatan. Andai kata tidak ada kanu, nggak ada kana di situ, bagaimana? Samaniyatun. Coba hum Samaniyat. Samaniyat. iya samaniyatun. Samaniyatun. Kenapa samaniyatun balik nggak samaniyatan? Karena bentuk awal. Karena kabarnya nggak ada kana. Ya. Apa gunanya diletakkan kana di situ? Iya, guys. Apa salahnya Pak Nawawi nulis gini aja, hum samaniyatun gitu. Bisa. Hum samaniyatun. Sudah sejak dari karena ada kata. Kenapa pakai kana dia? Mulai kita belajar. Maksud dibuat kana itu berarti menceritakan mula awalnya. Awal. Iya. Jadi seolah-olah dahulunya ada mereka gitu. Jadi menunjukkan dahulunya. Tapi kalau bagi Allah kan ada itu innahu kana tawwaba, pakai kana itu. Innahu Allah inna lagi. Wabah, ya. Innahu kana tawwaba. Apa yang kananya itu? Apa maksudnya di situ? sudah sejak dulu Allah tuh. Ada awalnya apa enggak? Ada awalnya. Ada. Enggak. Bukan tahu. Kalau Allah enggak ada. Oh, Itu Allah. enggak ngerti orang Allah. Ke Allah perginya ya, Pak. Iya, kalau Allah kan dulunya Allah menerima tobat. Jadi awal penerima tobatnya ada apa enggak? Jadi Allah tidak berawal penerima tobatnya. Tidak berakhir sifat 20. Iya, gitu. Kalau ada awalnya alam tuh Berubah, harus. berubah-ubah ya. Aku lah lain kajinya kok. Itu untuk mengenal Allah. La Bakarit kan yang Ibu Sabrina baca. Tapi kalau Ibu Sabrina mengecek betul, kuntu sakantu fi Ulak Karang. Mulanya saya tinggal di Ulak Karang. Itu ada awalnya. Tapi kalau Allah mengecek itu, mulanya saya tinggal di situ. Allah tidak berawal, tidak berakhir. Itu bedanya. Nah, ya. Jadi Pak Nawawi menulis ini maka pakai kanu dia. Jadi mulut ceritonya mereka itu sebanyak 8. Baninya itu. Samaniyah itu laki-laki perempuan. Perempuan. Ya kalau begitu nggak cocok lah mubtada khabar. Siapa bisa jawab? Kalau mubtada khabar kan mesti laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Oh, karena dia satu. Kanu samaniyah. Laki-laki perempuan. Laki-laki. Laki. Samaniyah. Perempuan. Bagaimana itu? Maka ditutup kaji lain. Jamak taksir. Mu'annas. Biasanya kan mu'annas sama mu'annas, muzakkar sama muzakkar. Kenapa Pak Nawawi menulis wakanu samaniyah katanya?
Jamak taksir tak berakal. Bani itu jamak taksir. Bukan yang hum-nya dulu. Hum di kana itu. Hum itu dia kan jamak itu. Jamak apa itu? Jamak. Dhamir kan? Ya. Ya, sekarang dia muzakkar atau muannas? Zakar. Zakar. Kalau muzakkar dia berakal atau tidak? Berakal. Berakal. Pak Bet. Pak Bet terkena. Boleh dua. Apa? Jadi kalau orang berakal ini boleh dua, boleh gaya boleh bentuk satu dua. perempuan, boleh banyak. Jamak. Itu maka Pak Nawawi menulis wakanu samaniyah katanya. Mana kelamaan ada ini saya Pak dipakai kekayaannya. Ya. Jadi kalau nak kecil Pak B, kalau laki-laki boleh pilih dua. Tapi kalau pedusi cieknya. Jadi kalau istilahnya itu kalau nak berakal boleh dua dipakai. Kalau nak berakal pedusi, cuma disimpulkan di awal mungkin kadang-kadang kalau nak berakal pedusi. Berakal. Nah, sekarang coba ya sedikit sebelum kita tutup. Ismail. Ismail ini siapa? Anaknya Aidan. Anaknya Pak. Dibaca Ismailu. Kan pokok kalimat tuh. Wahua, terus sampai sini coba. Ini pokok kalimat balik. Jadi ini pokok kalimat sebutannya kumpulan pokok kalimat pula dengan sebutan. Yaitu yang 8 itu adalah Ismail. Ya. Dan dianya Ismail awwalu auladihi. Awwalu auladihi. Aulad bentuk apa aulad? Banyak. Ya, banyak laki-laki ya. Apa bentuk tunggalnya? Waladun. Ini salah ini, bukan ke bawah ini, ke atas pokoknya hamzahnya ini. Atas ya. Tunggalnya waladun. Ya. Tunggalnya adalah waladun, salah ini. Ini yang benarnya. Ke atas ya. Ini. Aulad. Tunggalnya aulad. Tunggalnya apa? Bukan aulad. Apa tunggalnya? Waladun. Waladun. Kalau dua? Waladani. Kalau banyak? Aulad. Aulad. Nah, aulad ini berakal atau tidak? Berakal. Ya karena orang ya. Nah, jadi Ismail dan dianya Ismail adalah yang pertama sekali yang lebih awal dari anak-anaknya. Kata orang Yakub Pak. Apa? Kata orang Nasrani enggak Pak? Itu suka-suka hatinya lah. Ya, tapi lah kecewaan Amani. Tapi jangan kecewaannya Amani. Ado dengan kitab ini hanya Amani, angan-angan. Nah, jadi ini auladuhu. Dari pertama Ismail. Sebelumnya sudah ada anaknya belum? Belum. Dalam kajian ini perlu apa enggak? Perlu lah, Bro. Enggak perlu lah. Ini soal-soal seperti ini enggak perlu kalau bagi saya. Yang perlu saya adalah wasiatnya itu. Jadi ada hal yang tidak perlu ku dipajadi orang itu. Mangko tadi berdebat. Katanya Yakub. Itu kaji-kaji takut. Tapi untuk sementara sekadar tahu nggak apa-apa. Jadi kata dalam Al-Quran Ismail dan Yakub, di dalam Injil Yakub dan Ismail. Gitu. Yakub malah jauh tuh. Nah sekarang ini ummuhu, ibunya Hajar. Ya kan Hajar ibu dari apa? Ibu dari Ismail. Nah, terus apa itu? Hajirun. Dia orang Kiptiyah, orang Kipti. Ya, ini kalau soal ini kurang menarik bagi saya, nggak perlu diperdebatkan. Sudah itu anak yang kedua siapa lagi? Kita kasih warna dulu. Ismail. Nah, ini warnanya. Ishak lagi. Siapa lagi?
Ishak. Ishak. Ismail, Ishak. Nah, Ummuhu Sarah. nah, Ishak ibunya siapa? Sarah. Sarah. Nah, dia dari Baki ya ya. pokoknya Baki, ya. Sarah. Padahal Ya. istri pertamanya adalah Sarah. Siti Hajar. Si Hajar. Bukan. Si Hajar itu Si kan Sarah yang pertama, Pak. Sarah yang pertama. Nah, ya, Oh Sarah. iya, Sarah yang pertama. Nah, itu enggak perlu tidak boleh lah. Dan perlu Sudah itu Bakia, wal bakiyah Bakia. kan sudah disebutkan 2. Ya. Anaknya kan disebutkan 2. Ya. Ya. Ah, berarti yang baki apa tuh? Yang Yang tetap. kekal. Oh, Yang kekal. Iya, kalau maksudnya di sini anaknya berapa tadi? 2. Yang di atas wakanu samania berapa samania? 8. 8. 8. Berarti yang bakiyah itu yang mana? Ismail sama Ishak. Ismail. Enggak. Selain Ismail sama Ishak lah lagi. Tapi yang baki, yang tinggal. Tinggal. Iya. Oh, Kalau baki magi yang hai lainnya. takako baki Baki. bau Oh, apa dia lagi katamu. yang lainnya ini yang artinya Iya, Pak. yang baki itu bako. Bako. Ya, kan Oh. bako tuh. Yang Nana Pak tuh datang ke rumah awak. Nanin 2 tinggal. Itu bakonya. Jadi yang tinggal itu mereka adalah ini namanya. Kalau baca nama ini mungkin payah kita. Entah Ya. mudun, entah mudun. Siapa lagi? Madin. Ah, Madin. Madin, Siapa Madin. lagi? Yaksan. Siapa Yaksan. lagi? Zemaran. Jamaran. Siapa lagi? Tabikun. Jamaran pun boleh. Jamaran pun boleh. Tabikun. Ya. Usbuk atau asbak boleh. Siapa Asbak. lagi? Suhu. Suhun atau suha itu dia. Ini yang tinggal itu yang bagi. Dapat oleh Pak Nawawi. Jadi kita pun ya sudahlah siapa yang keturunan. Jadi inilah yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada keturunan-keturunan ini. Ibu mereka itu kalau yang ini adalah dari Kantura namanya. Kuntura. Nah, ini ibunya. Dia dari Kan'an. Dari suku Kan'an. Tazawwajaha Ibrahimu. Ini tazawwajaha. Saudaranya. Ibrahimu. Ibrahimu jadi apa gunanya? Jadi fa'il. Ya, fi'il madinya mana? Zawaja. Tazawwaja. Ya. Fa'ilnya itu menikahi atau mengawini di kuntura tadi. Siapa yang menikahi Ibrahim ba'da wafati Saratin. Sarah. Setelah meninggal Sarah. Sarah. Jadi berapa istri Ibrahim? 3. 3. Jadi inilah bapak-bapak yang bani tafsiran dari bani. Nah, lalu kita waktu sedang baca begini, diingat anak saya berapa orang, cucu saya berapa, keturunan berapa. Itu nang dia wasiat bahasa Arab lain. Jangan Nabi hari memikir rangko sudahlah. Abi hari mikir pasien. Ya. Jadi awak memikirkan ba'a caranya orang-orangku bisa mengerti sekurang-kurang kamu dia awakku ilmu bahasa Arabnya jadilah. Pak. Ya kalau enggak beko carilah kalau nak latihan. Ini salah latihan, Pak. Lah latihan. Ba'a cara membaca Quran pedoman paling-paling cara lamu baca waktu jujuang itu pahalo. Ndak ada nanti apa. Ketika anak ketek-ketek dulu pandai pada jasur peko Pak ayalah mujud. Ini awak nak terlambat. Kini praktekkan saja lah Ibu.
Praktiknya itu asal nampak ayat, calik seperti itu. Maksud dia terjemah, membantu terjemahkanlah murah. Baru paham awak. Coba praktekkan beko ya. Ambil praktekkan tuh. Misalnya awak kepai berjalan, buka Quran. Saya ini tujuan matu sekali. Misalnya awak ke kardio, lihat Quran. Misalnya awak ada pangan awak begini-begini, lihat Quran sekali. Jadi maksudnya melihat itu beko di situ ada kesimpulan. Ambo sa kepatang kan, ambo tubuhan kan lah singgah awak di masjid. Pagi awak ke olahraga gua. Buka Quran sekali. Quran. Kalau mau praktekkan, buka sekali tertuju mata. Katanya. Ada ayat sekali nampak dia awak. Hai laki-laki tundukkan pandangan, hai perempuan tundukkan. Jadi kalau berjalan kau jangan melala pengana. Lada sekali. Orang mampu melihat seperti itu mesti mengerti bahasa. Ya itu Pak. Itu. Ibu kabai berubek ke rumah sakit, buka Quran dulu. Tujuan mata sembarang se. Beko agak 2 ayat dibaca, lah dapat ibu podoman. Itu kata Allah. Gitu. Kau nak dicubuan orang. Ini bulan puasa jadi pahala itu ya namo. Lai baca. Lai baca bosor itu Pak. Tiba-tiba baca surah Quran Nawawi ko Pak. Tak ngerti. Jangan Nawawi dilihat Quran buas biasa kok. Misalnya ibu gini, ambil contohan ya. Misalnya ibu ada misalnya keadaan ada penyakitnya agak tinggi sedikit. Kan perangannya ibu baca penyakit ambo. Ambil Quran sekali. Buka itu sembarang. Tujuan matu sembarang. Atau dimulai setiap rakaat sebelah kiri kanan tap, baca. Tak. Nampak sekali itu. Modeko. Beko ada bukan ditunjuknya beko kalau penyakit itu nak betul. Dari situ awak dapat paham. Betul caranya. Jadi awak tanang awak. Alaya ada orang membuat seperti itu ke sidang DPR, ke memimpin rapat. Nah, ada bilo lah. Nyo sangkut orang ko Quran ko apa main-main. Hilangi baru tu. Itu makanya. Jadi itu makanya ambo acok mengajian pahami bahasanya. Orang kalau nak ngerti bahasa, kan dibuka-buka. Paling beko ayatnya itu diminum. Lah, sehingga situ kejauh lah lewat jam 7 lah seperampe. Tapi itu untuk kebaikan awak bersama. Jadi pelajaran awak ikut sehingga nama-nama orang ko anda alam bukan dan koko kurang menarik yang kalau baca-baca sekadar informasinya. Nah menarik dan koko wawaso itu Ibrahim Caruyo itu. Wa'auso atau waso itu perbedaan itu enggak menarik dan menariknya baca rumah magi wasiat tuh. Iya Pak. Itu nak pikiran. Suka pasal pintu yo. Ya baca rumah magi usia enggak maksud apa gua itu mau kejar. Cuba awak lah, cuba gunting-gunting kartu. Lah ada anak-anak dan dakik dawa sudah itu apa? Cuba gunting lo. Coba tuliskan haza kalau nak. Age gulu apa yang hadiahnya ke piang dek. Syahdu bisa menulis tak aku bagi piti ya. Bisa tanyanya mah. Kalau Pak Bet ada anak-anak apa tu mah hadiah awak menulis itu lu. Bekola pandainya haza haji zalikatil kala. Gue artinya di balik kertas itu. Lah pandainya baru awak sambung lah ya. Ya taruh. Itu cobalah bapak ibu. Kalau nak baca orang mengerti Quranku cobalah. Kalau itu betul tuh guru. Ada di masjid jamaah seorang polisi. Asal anak balarinya mah murid kaki gay itu mau tanya. Banyak anak tu namu sampai murid kakinya gay. Lebih kurang gay permen bapak. Itu. Ya kalau tak kue makanan bekonya sakit piti lagi. Iya. Kalau beko makanan mana tahunya sakit beko kita apa tu lagi yang bergulu-gulu yang kepannya. Iya. Kalau piti tidak masalah dong. Gulu-gulu narkoba sini. Ya cubalah. Cubalah asiangan piti 2000 sudah di mah.
Buat kartun sianan bisa menulis tak ke Quran, cak tulisannya pagi hadiahnya. Besok tanya. Lepasnya menulis haza hazi zalika tilka jo artinya diulang-ulang. Apa artinya kau haza? Apa artinya hazi? Baru nyambung awak. Ini rumah, ini masjid. Lepas. Cubalah bapak-bapak. Malaikatlah mencatat malaikat yang di langit mendoakan ibuku apa aku bosau, ibuku bosau supaya kalau tidak cubalah tak bayang generasi kini. Generasi kini lah generasi dan memang keadaan membuat mencari di mana dapat energi, dapat kerja. Sudah itu gembira-gembira. Itu tidak salah, tidak. Kan itu sah. Sudah itu dan gawatnya akhirat kok. Ya, habis itu caranya. Ibu pertanyaan. Ada pertanyaan tuh. Marab buka. Kalau orang yang taat menjawab, katanya Allah. Rabbi Allah. Iya, tapi kan itu dalam. Tapi kalau tidak taat, jawabnya hehehe, la adri. Itu bahasa Arab. Lah, sampai situ mari berdoa. Allahumma Ihdina Fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran wa lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Itu doanya satu lagi. Allahumma ja'alni ya, Allahumma ja'alni mudarrisal Quran. Mudarrisal Quran. Allahumma ja'alni mudarrisal Quran. Jadikanlah aku menjadi guru Al-Quran. Tapi guru bahasa Arabnya ya. Iya. Guru membaca ya bela guru lain. Awak bahasanya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa, na'am. Ila liqa. Ma'assalam. Ila liqa. Ma'assalam. Aywa.